Nah, kalau kita lihat kemudian hardware kita, ini potensi kapasitas data center Indonesia itu sampai 670 megawatt. Jadi surplus listriknya akan bisa kita gunakan, lapangan kerja bisa naik, upskilling SDM bisa kita lakukan, dan potensi ekonomi digital kita ada 4.531 T. Sebagian yang menjadi cita-cita saya adalah hilirisasi industri digital. Jadi kalau ibu ketemu anak-anak muda, mereka sampaikan kami butuh kreatif hub untuk kami bisa mengembangkan talenta kami. Lalu ternyata ada komunitas-komunitas yang dia bentuk dan dia butuh mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dan semua yang dia kerjakan terkait dengan digital. Saya diundang untuk datang ke komunitas sneakers. Apakah terbayangkan oleh kita yang namanya ubanan seperti ini? Yang kita pikirkan yang gede-gede. Anak-anak kita berpikir komunitas sneakers, komunitas coding, pencipta lagu, desainer, games developer. Mereka lakukan itu semua. Lalu dia bilang, Pak, kami nggak punya akses modal. Lalu kami membuat FGD kecil dengan mereka. Lalu ada ketentuan dari pemerintah yang sudah diberikan, tapi tidak dilaksanakan hari ini. Adalah intellectual property. Dan itu bisa dijadikan sebagai kolateral, tapi tidak pernah dieksekusi. Saat saya diskusi, saya masih jadi gubernur, maka saya tawarkan, bro, ini nggak sulit, tapi butuh mau dari Anda. Anda mau nggak melakukan? Oh, saya mau, Pak. Oke, Anda mau hutang berapa? Oke, Pak. Saya nggak akan banyak-banyak, mungkin sekitar 50 sampai 100 juta. Baik, besok kamu datang ke bank saya, karena saya pemilik bank. Bank Jateng maksud saya waktu itu. Untuk apa? Agar bisa pecah telur bahwa IP-nya bisa dijadikan kolateral. Bu, ini contoh kalau kita mau bicara soal ekonomi digital yang ada. Ya, TikTok Shop itu sebenarnya kasus yang hari ini tiba-tiba kita kaget, padahal sebenarnya juga pernah terjadi di aplikasi yang lain gitu. Tapi ketika kemudian pasar tradisional mati, maka negara harus turun tangan dan mengintervensi. Jangan membiarkan. Bu, begitu itu diintervensi, bukan dilarang, diatur. Bagaimana aturan main yang baik pada soal itu. Bu, saya ke Cirebon diprotes sama 2 remaja putri. Nangis-nangis dia di depan saya, karena dia bilang, saya ini bekerja dengan inisiatif sendiri, modal sendiri, nggak ada bantuan siapapun, mulai TikTok Shop dan laku. Kenapa Bapak tutup? 2 kepentingan inilah yang kemudian mengakibatkan seringkali terjadi cynical yang muncul. AI itu bagus, tapi seluruh dunia sekarang punya problem tentang AI.